Diri. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Bersih ya. Pada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar kalian untuk hari ini? Baik, Bu. Ya, baik. Benar sekali ya. Walaupun sekarang lagi musim hujan, ditambah lagi penyakit lagi banyak beredar, tetapi kiranya kita tetap sehat saja ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu biar kita tahu siapa yang datang dan siapa yang tidak hadir. Arsya Giva, Bima, Cikal, Dika berarti tidak hadir. Fikran, Irham, Yandri, Joko, Juwita, Kafka, M. Fairul Zaski, M. Fairus Saki, Miftahul, Niko, Ramadita, Revan, Rio, Rizky Ardiansa, dan Vicky. Baik, hari ini berarti orang kita yang hadir ya, 18 orang kita yang hadir dan 2 yang tidak hadir, yaitu Dika dan juga Dimon. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ingatkan kembali bahwa kita pernah punya namanya kesepakatan kelas. Masih ingat tentang kesepakatan kelas kita ini? Ya, kesepakatan kelas kita ini. Coba mungkin Juwita bisa baca untuk yang pertama. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang aman. Ya, menciptakan lingkungan belajar yang aman. Berarti di mana kita di kelas ini harus saling aman, saling menghormati, dan juga saling memberikan apresiasi terhadap satu dan yang lain. Selanjutnya yang kedua, Ju. Menghormati guru dan sesama teman. Ya, kita saling menghormati, saling menghargai. Jika nanti ada yang berpendapat, kita mendengar. Lalu ketika ada nanti momen bertanya, kita saling tukar jawaban. Selanjutnya, Ju. 3. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah. Ya, ini penting sekali Ibu ingatkan untuk kita menjaga kebersihan supaya kita dijauhkan dari penyakit. Dan juga kita juga sudah ada jadwal piket, jadi kita harus saling disiplin di dalam piket tersebut. Selanjutnya. 4. Menyimak penjelasan guru. Menyimak penjelasan guru sepanjang nanti kita melakukan pembelajaran, kita harus saling menyimak dan fokus ya. Selanjutnya, Ju. 5. Hadir tepat waktu di sekolah. Ya, hadir tepat waktu di sekolah, tidak terlambat dan juga hadirlah di kelas ini, kerjakan tugasnya dan mengikuti semua peraturannya. Selanjutnya, Ju. 6. Menggunakan smartphone seperlunya saja. Ya, kita menggunakan smartphone tidak apa-apa, tetapi dengan prinsip kita menggunakan seperlunya. Ketika nanti ada tugas-tugas dan kita membutuhkan, silakan dicari, tetapi di luar dari jadwal itu tidak boleh menggunakan smartphone. Selanjutnya, Ju. 7. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas dan tepat waktu. Ya, kerjakanlah tugas dengan tepat waktu, dengan benar, hingga akhirnya nanti nilaimu baik dan tercapailah cita-citamu. Untuk kesepakatan kelas ini sebenarnya ini sudah lama kita diskusikan ini ya, waktu kita pertama sekali. Adakah yang mau menambahkan untuk kesepakatan kelas kita? Adakah? Tidak ada lah ya, tidak ada dan berarti kita lanjutkanlah untuk materi kita hari ini. Nah, ini ada sedikit Ibu bagikan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ya benar, ini gambar KFC. KFC sekarang di Siantar udah 2 cabang ya. Ya kan, udah di Ramayana dan juga di Jalan Sutomo.
Kira-kira ada nggak yang tahu tentang Bapak KFC ini ceritanya bagaimana? Ada yang pernah dengar bagaimana Bapak KFC ini berjuang untuk membesarkan tempatnya? Rio tahu? Belum tahu. Nah, jadi sekilas Ibu ingatkan supaya kita pun termotivasi untuk selalu belajar bahwa Bapak KFC ini baru menemukan resepnya di hari yang tua, Bang. Jadi dia ke sana ke sini bekerja, dia pernah jadi montir, dia pernah jadi karyawan, dia pernah jadi lawyer, hingga akhirnya itu tidak mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Dan dia mencoba meresep, meracik makanan, dan ternyata dia talentanya itu memasak. Dia baru tahu di hari tuanya. Semakin banyak pengunjung restoran yang hadir, hingga akhirnya dia menjual menunya itu ke orang lain. Jadi waralaba dia. Jadi seperti kayak Alfamart dan Indomaret, franchise namanya sekarang. Jadi di mana-mana Alfamart bisa ada dengan contoh modalnya sekian, tapi terima beres seperti itu. Nah, Ibu ingatkan bahwa kita itu akan ada nanti momen di mana kita itu seperti hilang harapan atau misalnya kita tidak semangat. Tapi kiranya Bapak KFC ini bisa mengingatkan kita bahwa memang benar usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi sepanjang kita berusaha, sepanjang kita mau melakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga yang terbaik. Atau ada lain yang kalian tahu di lingkungan kalian sekitar, orang-orang yang berjuang, yang akhirnya menemukan titik kesuksesannya? Adakah? Ada yang mau cerita? Atau mungkin orang tuanya sendiri, bagaimana akhirnya kita pun secara pribadi termotivasi. Kira-kira Rio, motivasimu ke sekolah apa? Untuk membanggakan orang tua. Berarti seharusnya Rio kau belajar dengan giat, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Kalau Kafka, kira-kira motivasimu ke sekolah apa, Kafka? Menjadi apa? Gimana, Kafka? Belajar dengan giat, motivasimu. Hari depan mau jadi apa, Kafka? Kira-kira. Yang pastinya membanggakan orang tua kan, Kafka? Selain itu, cita-citamu apa lagi? Siapa cita-citanya di sini yang masih di bidang elektronika, seperti jurusannya kita audio video? Bima? Bima buka servis kan kalau nggak salah ya? Ya. Apa cita-citamu, Bim? Ya, terus selain itu? Ya, benar sekali. Jadi kita ini SMK, Bang. Ingat, SMK. SMK itu apa pernah Ibu bilang? Berwirausaha, terus BMW, berwirausaha, melanjut. Iya, dan bekerja. Sorry, W-nya wirausaha, B-nya bekerja. Jadi pilihannya banyak. Kamu bisa bekerja, M-nya kamu bisa melanjut ke S1, dan juga W-nya kamu bisa berwirausaha. Seperti itu. Jadi jangan malas, jangan terlena, harus rajin. Itu yang paling penting. Selanjutnya, hari ini kita ada pretest. Pretest kita ini hanya untuk seperti Ibu pengen lihat bagaimana kalian di materi kita untuk hari ini. Seperti itu. Sebelumnya Ibu mau memberitahu bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis perkembangan proses produksi secara konvensional dan modern pada industri rekayasa elektronika. Jadi diharapkan hari ini peserta didik memahami apa yang dimaksud dengan proses produksi secara konvensional dan juga modern di bidang yang kita kejuruan ini. Yang kedua,
peserta didik mampu menganalisis proses produksi industri 4.0 atau 4.0 pada rekayasa elektronika. Jadi harus tahu kita menganalisis apa yang dimaksud dengan 4.0, lalu bagaimana itu di bidang kita, di bidang rekayasa elektronika ini. Nah, sebelumnya silakan dulu kerjakan pretestnya ini. Pretestnya ini silakan kerjakan di catatan kalian. Silakan tulis jawabannya. Ayo, silakan. Tulis saja bagaimana sepengertianmu. Karena ini pretest. Pretest itu biasa. Kalau misalnya di awal-awal kamu kurang memahami, itu nggak apa-apa. Ayo, dipersilakan. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang teknologi konvensional? Apa yang kamu pahami tentang teknologi konvensional? Bisa langsung dijawab di catatannya. Apa yang kamu pahami tentang teknologi konvensional? Lalu yang kedua, apa yang kamu pahami tentang teknologi modern? Kira-kira apa nih yang kamu pahami tentang teknologi modern? Apa yang dimaksud dengan teknologi modern? Yang ketiga, apa yang kamu pahami tentang industri 4.0? Kira-kira 4.0 itu apa? Apa yang kamu dengar? Dan yang terakhir adalah berikan contohnya apa yang dimaksud dengan industri 4.0, 4.0. Silakan dikerjakan, kerjakan saja semampunya, semengertinya, karena nanti ini yang akan kita bahas materi kita. Tulis saja sejauh mana pemahamanmu. Ketika kamu mendengarkan berita, ketika kamu pergi jalan-jalan, apa yang kamu dengar tentang konvensional, tentang modern, tentang industri 4.0, terus apa aja di bidang kita elektronika saat ini.
Ada yang mengalami kendala? Untuk post testnya. Oke lah, karena ini pretest, karena ini pretest, jadi tidak usah terlalu benar, karena ini seperti pemantik gitu bang, pemantik supaya ini kira-kira yang mau kita bahas pada hari ini. Sudah bisa dikumpulkan? Sebentar lagi. Oke lah, kira-kira 5 menit lagi ya. Oke, sudah bisa kita kumpulkan ya. Karena dia pretest seperti tadi yang saya katakan, tidak usah terlalu bagaimana sekali karena ini masih pretest. Boleh dikumpulkan per baris seperti biasa, per baris untuk saya lihat nanti. Silakan dikumpul per baris. Sudah, ayo dikumpulkan saja per baris. Oke, berarti sudah semua ya. Jadi ini pretest ini seperti tes yang saya berikan agar saya kira-kira tahu dari mana dan sampai mana siswa mengerti terhadap materi kita ini. Tadi ini tentang tujuan pembelajaran. Jadi ini ada sedikit saya kasih pertanyaan pemantik, ibaratnya seperti mancis. Mancis itu pemantik supaya kira-kira bagaimana siswa ini nalar. Gitu. Bagaimana supaya kakak dan abang di sini nalar terhadap apa yang mau kita jelaskan hari ini. Yang pertama, coba tolong Vicky baca. 1. Pernahkah mendengar kata proses produksi secara konvensional dan modern pada industri rekayasa elektronika? Oke, siapa yang bisa jawab kira-kira? Siapakah yang pernah mendengar apa ini maksud dengan konvensional maupun modern? Ada yang bisa menjawab? Ada? Oke, coba Juita. Ya. Proses produksi secara konvensional itu yang masih membutuhkan peran manusia. Ya. Dan kalau modern itu Bu, kayak misalnya udah nggak perlu lagi kalau apa Bu, peran manusia. Produk dari modern ini juga bisa membantu kita Bu sekarang. Oke. Karena ada telepon, komputer, dan kita bisa secara gampang untuk komunikasi
Ya, benar sekali. Contohnya seperti yang dibilang sama si Juta. Kita beri apresiasi dulu untuk Juta. Oke, benar sekali yang dibilang Juta. Contohnya seperti handphone ya. Zaman dahulu handphone pertama kali seperti apa? Ya, kecil. Sebelum itu lagi. Pakai kabel, benar sekali. Namanya telepon rumah, pakai kabel. Kalau dulu metodenya masih diputar. Kalau punya nenek saya, masih diputar. Kalau kalian mungkin yang model tekan ya. Ya, tekan nomor. Kalau dulu masih model putar dia. Berlanjut hingga sekarang disebut dengan smart. Ya, benar sekali, smartphone. Dimana cuman segenggam seperti ini. Sudah bisa semua, bisa teleponan, bisa searching, bisa apa lagi? Video call, orang dulu nggak pernah membayangkan seperti itu, masih surat menyurat. Berarti surat menyurat bagian dari? Ya benar sekali, konvensional. Lalu kalau telepon bagian dari? Ya benar sekali. Oke, ada lagi yang mau menjawab untuk pertanyaan yang pertama? Ada lagi? Pas. Oke, sekarang kita yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang industri 4.0 atau 4.0 pada rekayasa elektronika? Ada yang bisa menjawab? Arsya Giva bisa? Dipersilahkan. 4.0? Ya. Ya. Ya, kira-kira seperti contohnya itu ya. Yang lagi booming kan sekarang AI. AI itu artificial intelligence. Ya, jadi contohnya kalian cuma tinggal ngomong, nanti keluar jawabannya. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya cuma dibilang, tuliskan jawaban ini, nanti keluar lagi jawabannya. Itulah bagian-bagian dari revolusi industri 4.0, Bang. Kalau dulu orang apa-apa pakai buku kan, buku harus dicetak tebal-tebal. Kalau sekarang sudah bisa melalui internet. Kira-kira itulah yang mau kita bahas untuk hari ini. Nah, ya tadi seperti dijawab oleh Juta, konvensional itu teknologi yang masih melibatkan peran manusia. Lalu kalau teknologi modern, dia udah ada mesin yang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia tersebut. Hingga akhirnya bisa hemat waktu, hemat tenaga, dan juga hemat biaya. Contoh kecilnya seperti ini, kalau misalnya kita parkir di Ramayana, itu sudah pakai apa? Karcis secara otomatis kan, jadi cuma tinggal di tap, lalu nanti palangnya terbuka, ya kan? Atau misalnya ditekan cuma tombolnya, tekan tombolnya, lalu nanti palang terbuka, keluar karcisnya. Seperti itu contohnya untuk teknologi modern. Lalu untuk industri 4.0 adalah fenomena yang mengubah paradigma industri dengan menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk menentukan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan juga terhubung. Kira-kira seperti itu. Oke, ini Ibu ada video sedikit yang bisa membantu kita untuk lebih memahami apa itu konvensional dan juga modern. Masa depan, sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Imajinasi kayak apa sih masa depan itu? Tapi sadar nggak sih perkembangan itu cepat banget berubah? Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sampai sekarang? Mungkin nggak akan kelar membahasnya. Soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang tadi dulu pertama dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Yang pertama gadget. Dulu kalau melakukan aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat hitung, telepon yang cuma bisa buat telepon, yang kalau mengirim pesan adalah radio yang mengajar.
Sampai kayak kamu sekarang buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang nggak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semua itu udah diisi di satu perangkat aja. Jadi nggak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Dan selanjutnya peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang kita belum pernah kunjungi pasti nggak ketinggalan peta. Atau siap-siap nanti sama orang di jalan buat nyari halaman. Kedua pengalaman itu yang pernah disesari sama orang sampai dilalui di bumi. Dan sebanyak kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau lewat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang berada dia terasa. Terus menjadi hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat pelayannya sama kaset. Kalau waktunya pernah kaset. Isinya buat dengerin lagu dari CD dan dengan kita yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang peralatan tadi udah dibikin compact kayak MP player atau media-media streaming online kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Yang pakai internet terus play. Banyak lagu yang bisa dinikmati. Tapi buat sebagian orang alat jadwal kayak gitu tetap punya historinya masih masuk. Makanya sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu malahnya yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu itu kalau mau putar harus sering main ke perpustakaan dari buku. Kalau sekarang balik lagi ke handphone. Ada ibu yang lebih banyak berkembang. Kalau hal yang kita nggak tahu, jadi persintaannya sama-sama. Ini bisa dapat lagi dari buku di perpustakaan. Bahkan saking tadinya hal-hal yang absurd pun Simba juga tahu. Tapi di filter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget dalam waktu dari dan satu. Kampanye gimana? Masih pakai hal-hal tradisional atau udah pakai cara modern? Di sini kalau komentarnya, hal-hal apa aja yang mau berubah menurut kalian dan hal apa aja yang paling seru di zaman dulu. Terima kasih. Dan see you di video-video selanjutnya. Oke, itu adalah video tentang dari konvensional dan juga modern. Ada kira-kira yang mau cerita? Sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas, Pak. Ada kira-kira yang mau menyimpulkan dari video yang baru kita tonton? Mungkin Niko, bisa Niko? Persilakan. Mungkin Niko berdiri lah ya, biar kita lebih semangat sama kita hari ini. Ya Niko, coba Niko, apa yang kamu pahami tentang video yang baru kamu tonton tadi? Adanya perubahan drastis dari zaman dulu sampai jadi sekarang, seperti kayak handphone, speaker, dan TV. Ya, kalau dulu TV tabung ya Niko ya. Ya, terus nggak berwarna ya. Ya, benar sekali. Oke, mari beri apresiasi untuk Niko. Silakan duduk Niko. Oke, yang lain ada yang lagi yang mau jawab? Ya, silakan Juita. Dari video tersebut Juita bisa menyimpulkan kalau dulu kan Bu, kita harus kalau mau berkabar sama orang tua harus kirim surat ke kantor pos. Itu pun kalau terkirim, kalau nggak terkirim. Sedangkan sekarang tuh zaman modern kita hanya menggunakan handphone bisa langsung lihat mukanya Bu. Jadi kalau rindu itu tidak perlu telepon, bisa menggunakan smartphone. Ya, benar sekali. Berarti itu dari konvensional sekarang ke modern ya Juita. Oke, kita beri apresiasi untuk Juita. Oke, ada lagi satu orang lagi. Kira-kira ini abang ganteng lah, abang ganteng. Abang ganteng. Coba Zaski. Dipersilakan Zaski untuk berdiri. Di video yang aku tahu perubahannya seperti kalau kita mau muter lagu dan menonton video itu harus membelikan alat masing-masing. Kalau di modern sekarang tinggal menggunakan handphone dan bisa melihat video dan lagu itu. Oke, kalau menurut Zaski, kalau dulu katanya dia mau dengarkan lagu harus seperti beli kaset ya. Kalau kalian masih ingat kaset ya. Terus ada dia dalam bentuk DVD. Tapi kalau sekarang sudah ada YouTube musik, Spotify, apalagi udah banyak ya platform untuk musik. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Zaski. Oke, sekarang materinya kita lanjutkan. Kalau yang ini tentang industri 4.0.
ini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya? Sebentar ya. Kita ulangi ya, tadi nggak terlalu jelas. Revolusi industri keempat atau Industrial Revolution 4.0 ini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang paling mengumumkan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2015. Schwab mengatakan revolusi teknologi sedang berlangsung dan melakukan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mengalami kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri satu dimulai pada abad ke-18 dengan adanya temuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerjaan di bidang mesinnya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Suzuki. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robot. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati teknologi bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri keempat akan menjadi ancaman nyata bagi low skilled workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, kunci bidang pekerjaan yang akan bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur industri Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Oke, kalau tadi kata kakaknya apa? Selamat datang. Selamat datang di industri 4.0. Oke, kira-kira siapa yang bisa menceritakan sedikit lah apa yang tadi sudah kita tonton videonya? Ada yang kalian bisa? Ya, dipersilakan untuk Zaki. Silakan berdiri.
Ya. Selain itu ada lagi Bang yang mau ditambahkan? Enggak, ada itu lagi. Jadi kalau menurut sama Zaki bahwa 4.0 itu nanti di mana manusia semakin irit secara tenaga. Mungkin gitu kali ya Zaki ya. Oke, tepuk tangan tuh Zaki. Oke, Revan bisa menambahkan apa yang baru kita tonton? Dipersilakan Revan untuk berdiri. Silakan ceritakan aja kira-kira apa yang Revan pahami. Dipersilakan Revan. Oke, berarti kayak Revan kurang baik dalam menonton ya. Atau ada lagi yang mau sampaikan? Ada? Gak ada, oke lah, gak apa-apa. Kita beri tepuk tangan untuk Revan. Namanya juga, ya, namanya kita juga belajar. Jadi biasa tuh, ada yang belum paham, ada yang mulai paham, itu hal yang biasa ya. Tidak apa-apa. Ada lagi satu orang lagi untuk menjelaskan apa yang baru kita tonton videonya tentang revolusi industri 4.0. Ada yang mau jawab? Oh, Juwita lagi ternyata. Kakak cantik, silakan kakak cantik. Di industri ini kan Bu, kalau pengangguran itu makin berkurang Bu. Karena kan Bu semakin besar semua industri Bu, pasti butuh semua untuk apa Bu, kayak pekerjanya gitu kan Bu. Jadi pengangguran semakin berkurang Bu dengan adanya ini Bu. Oh, jadi menurut Juta ini bahwa di dalam industri 4.0 itu nanti pengangguran semakin berkurang. Kira-kira seperti itu ya Ju ya. Oke lah, ayo kita beri apresiasi dulu untuk Juta. Oke, untuk lebih memahami tentang apa ini materi kita ini, tadi Ibu sudah sedikit memberikan melalui video, juga Ibu bahas sedikit, dan juga ada buku yang kalian pegang selama ini. Makanya dari itu kita mulai diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok kita ini kalian berdiskusi satu dengan yang lain untuk mengerjakan yang ada di LKPD masing-masing. Silakan dibuka LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Silakan dibuka. Nah, kita bentuk kelompoknya. Kelompoknya maksimal 4 orang. Kelompoknya maksimal 4 orang. Jadi kalau ada yang 3 nggak apa-apa, karena memang ada yang 3 ada yang 4 ini. Oke, silakan berdiskusi sambil diskusi aja dulu. Biar Ibu lihat nanti hasilnya ini, baru nanti hasil diskusinya boleh dituangkan di LKPD-nya itu, hasil diskusinya. Nanti ketika diskusi kelompok, hasilnya nanti dipresentasikan dan nanti kita akan mulai tanya jawab ya. Oke, silakan untuk berdiskusi. Oke, Ibu mau ingatkan sekali lagi bahwa ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama adalah aspekmu secara pengetahuan, dari mana nanti kamu bisa memahami dan juga mengetahui hasil dari yang sudah kita diskusikan atau pelajari pada hari ini. Nanti akan ada yang terakhir kita post test lagi, ujian lagi. Ya, terus yang kedua adalah secara sikap, secara observasi saya, bagaimana kamu di kelompok, apakah kamu aktif, apakah kamu terlibat, lalu apakah kamu memiliki nalar kritis untuk bertanya nanti secara tanya jawab ke teman-teman yang kelompok. Dan yang terakhir, secara keterampilan.
Bagaimana nanti cara kamu presentasi untuk di depan? Kira-kira nanti itu untuk teknik penilaian Ibu ada 3 ya. Oke, silakan berdiskusi sama teman-temannya. Rio tolong bagikan sama kawan-kawannya Rio. Bagaimana diskusi kelompok kalian? Apakah berjalan dengan baik? Mungkin bisa kamu bangkunya agak ke sini biar ini terlalu jauh. Ke sini dulu. Ya. Oh, gak usah lah. Mungkin Juwita agak ke sini kali ya, Ju. Ya, Juwita aja ya agak ke sini sedikit. Kau sini aja Fikran. Irham. Ya, Juta agak ke sini biar yang lain gak terlalu jauh. Ya. Kira-kira bisa seperti itu? Ya, silakan berdiskusi ya. Hasil diskusinya silakan ditulis di LKPD-nya tadi, boleh? Ya. Vicky mengerti materi kita? Oke, bagaimana dengan Joko? Apakah Joko mengerti?
Kurang mengerti. Jika kurang mengerti boleh saling diskusi. Dibaca LKPD-nya, juga ada bukunya. Dibuka saja. Untuk Irham bagaimana? Hah? Silakan diskusi ya Irham. Boleh nggak apa-apa. Silakan dicoret LKPD-nya, ditulis namanya, nama kelompoknya. Siapa aja anggota-anggotanya ya. Ya. Bagaimana Revan? Apakah mengerti? Ya, ayolah. Silakan lakukan diskusi sama Rizky dan juga Kafka. Bagaimana? Jika ada pertanyaan yang belum terlalu jelas, boleh silakan searching. Gunakan smartphone-nya seperlunya, boleh searching ya. Bagaimana Niko? Apakah bisa mengikuti? Mungkin Niko agak ke sini biar teman yang nggak terlalu jauh. Sini duduknya. Ya. Ya, supaya ya benar. Supaya bisa saling mendengar satu dengan yang lain. Kayak mana Cikal, dipahamikah materinya? Tulis saja namanya di LKPD-nya, namanya anggotanya siapa aja, biar nanti kau presentasi gampang. Zaki sehat? Kenapa? Lagi musim sakit memang. Rio mungkin bisa agak bergeser ke sini Rio, supaya kawan-kawannya ya kayak mereka, supaya tidak terlalu jauh untuk berdiskusi. Agak dikit geser ke sini. Ayo digeser lagi. Ya, silakan berdiskusi ya. Fikran bagaimana mengerti materinya? Bisa mengikutikah? Bagaimana Bima? Jika ada yang kurang dipahami di dalam pertanyaannya, bisa untuk bertanya ya. Joko ini ya, gabung Joko sama mereka. Ya, Irham juga.
Nanti silakan dipilih satu orang untuk yang menyampaikan hasil presentasinya. Tetapi nanti untuk tanya jawab semuanya bertanya ya. Semuanya bertanya dan semuanya menjawab. Zaki kenapa? Atau mau minum dulu? Silakan Niko berdiskusi dengan aktif. Ditulis apa hasil diskusinya Niko? Kira-kira 10 menit lagi apakah kita sudah bisa untuk presentasi? Sudah bisa 10 menit lagi?
Sudah semakin paham Joko? Silakan ini. Kita urut ya, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini terakhir kelompok 5. Dua menit lagi ya. Jika 2 menit lagi, apakah sudah siap? Sudah? Belum? Oke, dipersilakan ya. Kelompok Niko sudah? Oke. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Sudah? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Terakhir kelompok 5? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, siapa yang dipilih untuk mempresentasikan program kelompoknya? Oke, dipersilakan Bang. Pegang minyak juga nggak apa-apa, kayak gitu aja. Ya, itu Bu. Boleh. Biar nggak risih. Oke, diharapkan kelompok lain untuk disimak apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rio Sadewa Simanjunta dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jaski. Perkenalkan, nama saya Bima. Perkenalkan, nama saya Fikram Agus Trisakti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan teknologi konvensional beserta dengan contohnya.
Teknologi konvensional adalah teknologi yang masih melibatkan peran manusia, contohnya seperti sepeda dan radio. 2. Apa yang dimaksud dengan teknologi modern beserta dengan contohnya? Teknologi modern adalah merupakan sarana, bisa juga berupa ilmu yang menggunakan alat canggih dengan paduan komponen lainnya. Contoh alat teknologi modern adalah 1. Faksimil adalah alat komunikasi modern yang bisa digunakan untuk mengirimkan dokumen dari satu tempat ke tempat lain dalam satu jaringan faks. 2. Telepon, 3. Televisi, 4. Komputer, dan 5. Ponsel. 3. Apa yang kamu pahami dengan industri 4.0 di bidang rekayasa elektronika beserta contohnya? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengelaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Contoh 4.0 di bidang rekayasa elektronika adalah 1. Membuka servis AC, 2. Handphone, 3. Televisi, 4. kulkas. Sekian, terima kasih. Jika ada yang bertanya, bisa ditanyakan. Oke, mungkin Fikran bisa ambil catatan atau pulpennya, mana tahu ada kelompok lain yang ingin bertanya, supaya salah satu diantaranya jadi notulen ya. Selanjutnya Ibu ingatkan untuk masing-masing kelompok boleh dibawa catatannya dan juga pulpennya, supaya nanti kalau misalnya ada yang bertanya atau yang memberikan tambahan bisa ditulis. Oke, sebelumnya kita berikan apresiasi dulu untuk kelompok Rio, kelompok 1. Ada yang mau diberikan pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, mungkin Miftahul ada yang mau bertanya untuk kelompok 1, dipersilakan Miftahul untuk berdiri. Adakah yang mau ditanyakan? Apa saja contoh teknologi konvensional? Ya, mungkin yang menjawab bisa bergantian. Selain Rio, mungkin mic-nya bisa diganti Rio. Ya, tolong berikan. Pelan saja. Contoh teknologi konvensional adalah sepeda dan radio. Apakah sudah pas? Oke, mari beri tepuk tangan untuk Miftahul karena mewakili kelompok untuk bertanya. Satu orang penanya lagi, dipersilahkan. Adakah yang mau bertanya? Ya, dipersilahkan untuk Zaki dari kelompok 2. Oke, Yote, ya. Boleh bergantian yang menjawab. Siapa yang bersedia? Ya. Pelan-pelan saja ya, Bang. Oke, ya, persilakan. Sudah hidup? Sudah kedip? Oh, apa-apa, Bang. Ya, silakan Bima. Internet of Things atau IoT yaitu sebuah instruksi pemrograman di mana tiap perintah argumennya dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Oke, ada lagi mau Apakah tanyakan? sudah pas? Ya. Oke, mari bertepuk tangan untuk Zaki dan juga kelompok 1. Oke ya, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Atau ada lagi yang mau tanyakan? Oke,
Dipersilakan duduk. Mari ulangi, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut kelompok 2. Tidak usah dilengketkan ke kerah, pakai gini aja nggak apa-apa ya, dipegang gini aja. Ya. Ya, pegang gitu aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik kami. Saya Cikal Pandueka Paksi dan teman saya Jangan jauh. Ya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. 1. Apa ini maksud dengan teknologi konvensional beserta dengan contohnya? Teknologi konvensional adalah teknologi yang masih menggunakan alat bantu manual seperti manusia dan lain-lain. Contohnya adalah membuat roti, membuat tempe, dan bertani. 2. Apa ini maksud dengan teknologi modern beserta dengan contohnya? Teknologi modern adalah merupakan sarana, bisa juga berupa ilmu yang menggunakan alat canggih dengan panduan komponen lainnya. Biasanya yang memerlukan biaya mahal yaitu satelit, komputer, dan lain-lain. Alat komunikasi modern yang mendukung kehidupan manusia antara lain 1. Faksimile adalah alat komunikasi modern yang biasa digunakan untuk mengirimkan dokumen dari satu tempat ke tempat lain dalam satu jaringan fax. 2. Telepon. 3. Televisi. 4. Komputer. Dan 5. Ponsel. 3. Apa yang kamu pahami dengan industri 4.0 di bidang rekayasa elektronika beserta contohnya? Teknologi digitalisasi industri 4.0 adalah merupakan fenomena yang mengolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Contoh revolusi industri 4.0 adalah servis handphone dan membagusi alat-alat elektronik lainnya. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Silakan dipersilakan Tuh Juwita. Mungkin yang lain bisa menjawab ya. Terima kasih kepada kelompok 2 karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, apa saja manfaat bagi kita di teknologi modern sekarang? Ya, apa saja manfaatnya? Dipersilakan untuk menjawab. Ya, silakan harus lagi Pak. Menurut saya, manfaat dari teknologi modern adalah memudahkan setiap pekerjaan menjadi lebih gampang atau lebih cepat terselesaikan. Terima kasih, saya puas dengan jawaban dari kelompok 2. Oke. Sudah ada lagi yang mau tanyakan? Oke, silakan tutup Bang. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami. Oke, mari beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 untuk menghemat waktu kita.
dipegang saja. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Miftahul Huda dan teman saya Yandri Aprian. 1. Apa yang dimaksud dengan teknologi konvensional beserta dengan contohnya? Teknologi konvensional adalah teknologi yang masih membutuhkan peran manusia. Contoh teknologi konvensional adalah radio. 2. Apa yang dimaksud dengan teknologi modern beserta dengan contohnya? Teknologi modern adalah teknologi yang sudah tidak bergantung pada manusia karena sebagian besar sudah menggunakan mesin otomatis. Contoh teknologi modern ialah satelit, komputer, dan telepon. 3. Apa yang kamu pahami dengan industri 4.0 di bidang rekayasa elektronika beserta dengan contohnya? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Contoh revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan Narsya untuk bertanya. Baca yang mana? Internet. Contoh industri 4 itu. Yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Apakah sudah pas? Oke, ada lagi? Oke, jadi tidak ada, silakan ditutup, Bang. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, kita kembali ke kelompok 4, dipersilahkan. Sini aja. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan teknologi konvensional beserta dengan contohnya? Teknologi konvensional adalah teknologi yang masih membutuhkan peran manusia. Contoh teknologi konvensional adalah radio dan televisi tabung. 2. Apa yang dimaksud dengan teknologi modern beserta dengan contohnya? Teknologi modern adalah merupakan sarana, bisa juga ilmu yang menggunakan alat canggih dengan panduan komponen lainnya. Contohnya telepon, televisi, komputer, dan ponsel. 3. Apa yang kamu pahami dengan industri 4.0 di bidang rekayasa elektronika beserta contohnya? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Contoh industri 4.0 yaitu Internet of Things, Big Data,
artificial intelligence, cloud computing, dan additive manufacturing. Ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan. Apa saja manfaat dari 4.0? Ya, apa saja manfaat dari 4.0? Itu pertanyaan dari Zaski. Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Kelompok 4. Mungkin bisa Ibu tambahin sedikit untuk memudahkan manusia, itu sebagai menghemat waktu, menghemat energi. Berdiri yang tegak, abang ya. Silakan. Berkurangnya tenaga manusia dalam proses dan efektivitas dan efisiensi pada suatu dengan kerja sendirinya bertambah. Ya, mungkin Ibu mau tambahkan atau ada kelompok ini yang bisa menambahkan lagi? Sudah, oke. Ibu tambahkan mungkin manfaat 4.0. Oh, Ian, silakan Ian berdiri. Oh, betul. Ian, apa yang ditanyakan? Silakan kepada saudara Ian. Nah, manfaatnya semakin memudahkan, semakin menghemat waktu. Boleh Revan jawab? Manfaat dari teknologi modern? Teknologi modern. Oke, bisa Ibu bantu untuk kelompok ini ya. Mungkin diskusinya belum terlalu rampung, jadi itu untuk memudahkan manusia, untuk semakin menghemat waktu dan juga tenaga. Oke, silakan tutup kelompoknya. Sekian dan terima kasih. Oke, mari tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir, silakan kelompok 5. Ya, persilakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Jutandayani Purba. Saya Fikir Aditya. 1. Apa yang dimaksud dengan teknologi konvensional beserta dengan contohnya? Teknologi konvensional adalah teknologi yang masih membutuhkan peran manusia. Beberapa contoh teknologi konvensional adalah sebagai berikut. 1. Pengolahan tanah penggunaan cangkul, bajak, dan alat pertanian tradisional untuk mengolah tanah. 2. Telepon yang masih menggunakan kabel. 3. Mengasih kabar yang harus menggunakan surat. 2. Apa yang dimaksud dengan teknologi modern beserta dengan contohnya? Teknologi modern merupakan sarana, bisa juga berupa ilmu yang menggunakan alat canggih dengan paduan komponen lainnya. Biasanya yang memerlukan biaya mahal yaitu satelit, komputer, dan lain-lain. Alat komunikasi modern yang mendukung kehidupan manusia antara lain 1. Telepon, 2. Televisi, 3. Komputer, dan 4. Ponsel. Apa yang kamu pahami dengan industri 4.0 di bidang rekayasa elektronika beserta contohnya? Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengelaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatis. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapan berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Ada 5 contoh teknologi yang
teknologi digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, Ibu batasi karena kita sudah mau habis waktunya, 1 orang saja. Persilakan. Pada dampak negatif dan dampak positifnya dan teknologi modern kami bisa terapkan. Persilakan. Dampak positifnya supaya hemat waktu, dampak negatif. Dampak positifnya adalah menghematnya waktu manusia dan berkurangnya pekerjaan manusia karena dibantu dengan AI. Dampak negatifnya semakin banyak pengangguran karena digantikan dengan robot. Ya, oke lah ya. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke. Oke, Ibu tutup sedikit ya. Jadi memang diskusi kita ini sangat-sangat baik. Mungkin bisa balik lagi Niko ke bangkunya. Barisannya digeser lagi. Ya. Ibu sangat bersyukur hari ini karena diskusi kita sangat terlihat aktif dan rata-rata sudah semakin mulai mengerti. Ya, sebelum kita tutup, seperti tadi Ibu sampaikan bahwa kita ada soal untuk terakhir ya, yang tadi adalah post-testnya. Silakan dikerjakan post-testnya di catatannya tadi. Kalau yang tadi nilainya masih jelek karena banyak yang belum paham, ini yang terakhir adalah post-testnya, yang dimana boleh untuk dipersilakan dijawab. Karena sudah mengerti 5 menit saja nggak apa-apa ya. Iya. Tidak usah ditulis soalnya, jawabannya saja nggak apa-apa. Langsung. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang teknologi konvensional. Yang kedua, apa yang kamu pahami tentang teknologi modern. Yang ketiga, apa yang kamu pahami tentang industri 4.0 pada rekayasa elektronika. Dan yang terakhir adalah berikan contoh industri 4.0 pada rekayasa elektronika. Tiga menit lagi nggak apa-apa ya.
Apakah masih ada yang kesulitan di dalam post-test ini? Adakah yang masih merasakan kesulitan? Apakah sudah boleh dikumpul? Oke, seperti biasa silakan berbaris biar lebih dimudahkan. Berbaris. Kelompok ini bagaimana? Sudah? Mungkin berbaris bisa? Oke, mantap sekali sudah Ibu lihat semuanya sudah mengerjakan untuk post-testnya. Ibu harap juga nilainya lebih baik daripada tadi yang pretest pertama sekali ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Silakan, mungkin satu perempuan Juta bisa, sama satu laki-laki, atau bagaimana mau dua laki-laki, silakan mau tiga. Ada yang bisa? Silakan. Rio, dipersilakan Rio untuk berdiri. Kesimpulan dari tentang teknologi konvensional dan teknologi modern adalah teknologi konvensional adalah teknologi yang masih menggunakan peran manusia yang harus mengeluarkan keringat. Sedangkan teknologi modern sudah bisa menggunakan robot dan AI dan manusia hanya tinggal melihat pekerjaan robot tersebut. Oke, mari tepuk tangan untuk Rio. Adakah lagi yang bisa? Ya. Adakah lagi yang bisa untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Satu orang lagi? Juta. Oke, dipersilakan. Kesimpulan yang kita dapat adalah semakin majunya teknologi semakin mempermudah manusia untuk beraktivitas. Oke, berarti semakin baiklah di dalam teknologi modern ini ya cuy ya. Oke, tepuk tangan 7 juta. Oke, Ibu. Yap. Ibu tutup sedikit bahwa tadi kita sudah belajar tentang konvensional, tentang modern, dan juga industri 4.0. Jadi kalau konvensional tadi Ibu lihat sudah banyak yang mengerti bagaimana dari yang zaman dulu ke sekarang kita zaman modern. Kalau misalnya tadi yang untuk 4.0, bagaimana misalnya teknologi AI, big data, dan lain sebagainya mendukung kita untuk pembelajaran kita kan? Untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi teknologi itu menolong kita untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana kesannya untuk hari ini? Mungkin bisa cerita sedikit untuk kesan hari ini, Arsya Giva? Silakan berdiri. Kesan saya, kita selalu berhati-hati dengan teknologi yang sudah maju, karena semua pekerjaan bisa tergantikan oleh teknologi tersebut. Oke, mari beri tepuk tangan untuk Arsya Giva. Berarti kesannya
pembelajaran hari ini sangat bermakna ya Arsya Gifaya. Yang terakhir untuk Zaski. Kira-kira Zaski apa manfaat pembelajaran kita untuk hari ini? Silakan berdiri. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui apa itu teknologi konvensional dan teknologi modern. Ya, bahwa kalau Zaski mengatakan bahwa manfaat hari ini dia semakin mengerti apa yang dimaksud dengan teknologi terkhusus kita di rekayasa elektronika. Maka dari itu Ibu harap untuk kita semua seperti Yantri, Ramadita, coba sedikit lagi diperhatikan Ibu bahwa pembelajaran kita hari ini Ibu semakin mendorong bahwa kalian semakin nanti ketika bekerja semakin bersemangat di dunia kerja, di bidang elektronika, dan juga di dalam pembelajaran kita. Ingat bahwa kita ini orang teknik, apapun yang kita pelajari itu bersifat berjalan dia secara teratur gitu. Dia tidak diam, dia tidak stuck di tengah jalan, tetapi dia terus berubah demi berubah. Nah, untuk nilainya nanti catatannya Ibu berikan sekalian nilainya di pertemuan kita berikutnya. Pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang komponen aktif dan juga komponen pasif, di mana kalian semakin mengerti nanti untuk juga menyolder. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti boleh dipelajari di rumah apa komponen aktif, komponen pasif, dan juga apa solder dan desoldering. Oke, ada lagi yang mau tanyakan untuk kita penutup pada hari ini? Oke, jika tidak ada, dipersilakan Kafka untuk menyiapkan kita. Diri. Doa dimulai. Terima kasih. Bersiap pada ibu guru kita. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silahkan pulang ke rumah masing-masing.